Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dengan NIM F1C024-174, nomor absen 15 dengan teman saya. Dengan saya bernama Sulham Rosyadi dengan NIM F1C024-124 dengan absen 8. Saya Sigit Purnomo dengan NIM F1C024-181 dengan absen 22. Saya Wahyu Rahmat Rifaid, NIM F1C024-10-11-5, nomor absen 28. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan proyek pengecoran logam dengan bahan timah. Objek anak catur. Yang pertama-tama, latar belakang. Pengecoran adalah salah satu metode manufaktur yang digunakan untuk membentuk produk dengan menggunakan cetakan. Metode ini telah digunakan selama berabad-abad dan terus berkembang dengan adanya teknologi dan bahan baru. Dalam industri manufaktur, pengecoran bidak catur menggunakan bahan timah telah menjadi pilihan yang umum. Adapun proses pembuatannya, bahan yang digunakan yang pertama ialah timah, yang kedua tanah, yang ketiga pasir, yang keempat bedak, dan yang kelima oli. Selanjutnya ada persiapan cetakan. Yang pertama, memilih bahan cetakan. Bahan cetakan dapat dibuat dari logam, silikon, atau bahan lainnya. Pemilihan bahan cetakan harus mempertimbangkan kebutuhan desain dan kekuatan cetakan. Yang kedua, membuat cetakan. Cetakan dibuat dengan menggunakan teknik cetak atau pembuat cetakan dengan menggunakan bahan cetakan yang telah dipilih. Proses ini melibatkan pembuatan cetakan positif dan negatif yang sesuai dengan desain bidak catur yang diinginkan. Yang ketiga, memeriksa kualitas cetakan. Setelah cetakan selesai dibuat, kualitas cetakan harus diperiksa untuk memastikan bahwa cetakan memiliki detail yang baik dan tidak ada cacat yang dapat mempengaruhi hasil cor bidak catur. Persiapan campuran pengecoran. 1. Menimbang bahan. Bahan-bahan seperti timah, tanah lembut, pasir, dan bedak, dan juga oli ditimbang dengan proporsi yang telah ditentukan sesuai dengan resep campuran yang telah ditetapkan. Mencampurkan bahan. Bahan-bahan yang telah ditimbang kemudian dicampurkan secara merata menggunakan alat pencampur seperti pengaduk atau mesin pencampur. Proses pencampuran dilakukan hingga campuran mencapai konsistensi yang tepat. 3. Periksa kualitas campuran. Setelah campuran selesai dicampur, kualitas campuran harus diperiksa untuk memastikan bahwa campuran memiliki kekonsistenan yang baik dan tidak ada bahan yang terlewat. Seterusnya, pemanasan timah. Yang pertama, menyiapkan wadah pemanas. Timah ditempatkan dalam wadah pemanas yang sesuai seperti panci atau tungku pemanas. Wadah pemanas harus tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki kapasitas yang cukup yang menampung timah yang akan dicarikan. Yang kedua, memanaskan timah. Wadah pemanas dengan timah ditempatkan di atas sumber panas seperti kompor atau tungku pemanas. Suhu pemanasan harus dikontrol dengan hati-hati agar timah mencapai titik lelehnya tanpa melebihi suhu yang diperlukan. Pencetakan. Yang pertama, menyiapkan cetakan. Cetakan yang telah siap digunakan ditempatkan di tempat yang stabil dan aman. Pastikan cetakan dalam posisi benar dan tidak ada kebocoran yang dapat mengganggu proses pengecoran. Kedua, mencairkan timah. Timah yang telah dipanaskan kemudian dituangkan secara perlahan ke dalam cetakan. Pastikan timah mencapai semua bagian cetakan dengan merata dan tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Yang ketiga, menunggu pembekuan. Setelah timah dituangkan, tunggu beberapa saat hingga timah mulai membeku. Proses pembekuan dapat memakan waktu beberapa menit tergantung pada ukuran dan kompleksitas bidak catur yang dicetak. Pemisahan dan pendinginan. Memisahkan cetakan. Setelah timah benar-benar membeku, cetakan dapat dibuka dan bidak catur yang telah dicetak dapat dikeluarkan. Pastikan untuk memisahkan cetakan dengan hati-hati agar tidak merusak bidak catur yang telah dicetak. Membersihkan dan memperbaiki. Setelah pemisahan, bidak catur yang dicetak dapat dibersihkan dari sisa-sisa cetakan atau cacat yang mungkin terjadi selama proses pengecoran. Jika diperlukan, bidak catur yang rusak atau tidak sempurna dapat diperbaiki atau dicor ulang. Pendinginan. Setelah dibersihkan dan diperbaiki, bidak catur yang dicetak harus didinginkan hingga mencapai suhu ruangan. Proses pendinginan dapat memakan waktu beberapa jam tergantung pada ukuran
dan ketebalan bidak catur yang telah dicetak. Inspeksi kualitas. Setelah bidak catur sepenuhnya dingin, lakukan inspeksi kualitas untuk memastikan bahwa bidak catur telah dicetak dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Periksa kehalusan permukaan, detail, desain, dan kekuatan struktur bidak catur. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, kami menyadari bahwa hasil pengecoran bidak catur dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam kualitas dan karakteristik fisik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama ketidakstabilan suhu cor dan komposisi bahan yang tidak tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dalam proses pengecoran seperti pengendalian suhu cor yang lebih baik dan memiliki komposisi bahan yang lebih tepat untuk mendapatkan hasil pengecoran bidak catur yang lebih sempurna. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.